gini ya, kalau terkait dengan apa spek spekulasi itu sebenarnya saya juga memantau terus pemberitaannya, karena uh, saya belum bisa bilang bahwa ini pasti ada skenario, tapi saya mencoba untuk tidak mendapatkan sebuah deteksi itu sebagai hal yang saya utamanya untuk verifikasi data dan tag ini. Pasti saya melihat ada situasi atau sisi di dalam hal konteks itu. Kalau kita bicara pure F correction ke keretanya adalah untuk tidak menyebabkan kecelakaan, menurut saya juga tidak sejauh itu seharusnya ya. Namun demikian saya sampaikan ke Anda semua pemirsa, harus saya sampaikan, namun demikian otoritas tertinggi di Republik ini adalah kepolisian beserta dengan KNKT. Saya mencoba merewind ini ke kondisi sebelum kecelakaan itu terjadi. Mengapa? Kalau kita lihat dalam asumsi yang sekarang trouble error atau human error, itu sebenarnya dua hal yang saya pikirkan di mungkin 2-3 hari terakhir ini. Mengapa? Karena spekulasi itu tidak muncul ketika malam itu atau malam kejadian. Kalau toh kemudian malam kejadian tidak ada spekulasi itu, saya mengatakan mungkin dia masih cenderung selamat. Namun demikian, dalam konteks itulah maka saya menyampaikannya ini adalah fair, agar kenapa para petugas, para penyidik dari Polda Metro Jaya, para tim dari KNKT juga mau melihat bahwa apakah memang betul ada trouble error atau ada human traffic error. Kalau memang kedua-duanya itu ada, seharusnya kereta ini tidak layak jalan dalam this impossible yang diputuskan di awal. Tetapi kan ini bukan pada saat diputuskan di awal, tetapi ini muncul karena di tengah perjalanan. Nah, ini spekulasi yang berkembang di media. Maka saya ngambil keputusan bahwa ini kalau pasti kejadiannya di awal, pasti tidak ada rekomendasi untuk kereta tersebut jalan. Kalau terdeteksi dari awal, tidak mungkin kereta itu difasilitasi atau direkomendasikan untuk jalan. Nah, kalau kemudian ini munculnya di tengah perjalanan kereta itu pada saat udah jalan, lalu ada spekulasi yang mengatakan seperti itu, bukankah kita melihat ada use evolutions terhadap situasi itu? Kalau memang betul ada use evolutions, berarti tidak sepenuhnya salah masinis, tidak sepenuhnya salah kondektor, dan tidak sepenuhnya juga salah operator atau single operator yang sekarang sedang di luar sana sedang didebatkan. Tentu saja, kenapa? Karena punya indikasi kuat ketika itu dikatakan
oh ini trouble error dari awal, ini trouble error dari sebelum atau sesudah sesudah kereta itu berjalan lalu muncul trouble itu. Menurut saya tidak seperti itu pemirsa. Karena oleh karena itu kenapa saya dorong pihak Polda Metro Jaya, pihak KNKT untuk merekomendasikan hal yang setepat mungkin agar kita bisa menganalisis lebih lanjut kenapa itu bisa terjadi dan decisionnya apa gitu. Bukan melepas, bukan mengkatrok-katrokkan seseorang, tetapi ini adalah indikasi awal menurut saya dalam konteks proses ini lebih lanjut. Kalau kemudian Anda pengen tahu tindak lanjutnya ini seperti apa, kita tentu pantau bersama di berbagai media streaming, media televisi tentunya, dan media sosial. Nah, dalam skop itu nanti pasti ada ruang Polda Metro Jaya untuk mengatakan oh ini begini, oh ini begini. Tetapi judgement begini, begono begini itu tidak dikeluarkan oleh sembarang orang, tidak dikeluarkan oleh sembarang individu, tidak dikeluarkan oleh sembarang kreator atau kreasional di situ, tidak dikeluarkan oleh sembarang kebiasaan orang gitu. Nah, kalau kita deteksinya ke situ, pemirsa atau kalian semua pasti tahu bahwa deteksi di situ akan muncul ketika trajektorinya mau kemana. Kita bisa membaca itu kok gitu. Dalam proses itulah maka saya dorong, yuk pihak Polda kita periksa sama-sama. Kalau memang itu kelalaian dari masinis, kalau memang itu kelalaian dari kondektornya tetap tersangka. Kalau memang itu terbukti kelalaian dari masinis, tolong ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal nanti pihak penyidik Polda Metro Jaya kerjasama dengan KNKT, dengan berbagai unsur yang ada di penegak hukum kita, baik itu Polri dan TNI gitu. Tentu saja karena gini, kalau acuannya adalah itu trouble error atau leading komunikasi atau misleading komunikasi, menurut saya juga tidak hanya mengacu kepada titik dua itu saja. Ada miskomunikasi, ada leading komunikasi, dan ada trouble error in komunikasi. Artinya di situ apa? Kalau memang itu yang terjadi, yang benar-benar muncul pada saat itu, berarti apa yang dikatakan oleh masinis ini benar gitu. Indikasinya akan jalan ke situ dan sudah kelihatan. Kalau memang yang dikasih indikasi itu tidak ada, tidak muncul, lalu pihak masinisnya berdalih bahwa itu kesalahan human trafficking atau human error, nah polisi saya kira jangan berhenti di sini. Kalau memang mau diungkap secara strukturalisasinya, mau diungkap secara atas sampai bawah, bahkan saya mendorong bukan hanya atas sampai bawah, tapi bawah sampai atas pun kalau bisa diungkap secara terbuka gitu. Nah itu bagian yang memang harus saya sampaikan bahwa pada pokoknya, pada indikasinya pasti akan ada di situ. Namun demikian saya tidak bisa mendeteksi bahwa itu memang yang terjadi atau tidak, atau itu adalah sebuah by design atau by skenario untuk mengatakan
oh ya kamu bener begini, atau memang kamu disuruh orang. Kalau kamu disuruh orang, yang menyuruh itu siapa gitu. Itu tugas Polda atau tugas dalam hal ini polisi ya, penyidik, untuk mengatakan yang benar yang mana sih dari keterangan mereka ini gitu. Kalau memang indikasinya mau diungkapkan secara komprehensif dan tentu saja menyeluruh gitu loh, karena bukan satu dua hal, bukan satu dua kali ini kecelakaan melibatkan antar kereta sama mobil sipil, antar kereta sama kereta, itu sudah berulang. Dan bahkan ini sudah saya catat, kalau nggak salah sepanjang saya hidup, sepanjang saya lahir, itu sudah ada 1.600 berapa yang kereta yang mengalami kecelakaan. Di dalam attitude saya, di dalam argumen saya, mungkin tidak banyak orang yang melihat bahwa kereta itu pasti nggak bisa berhenti kecuali kalau nabrak sesuatu. No, nothing. Kereta itu sama kayak mobil, guys. Mengapa? Kereta itu sama kayak mobil, ada sistem pengereman. Nah, penyidik saya dorong untuk mengatakan bahwa sistem pengereman itu kita cross check dulu ke masinis, kita cross check dulu ke konduktor. Kalau memang di situ ada indikasi sistem pengereman tidak dipakai, berarti potensi sangat besar masinisnya jadi tersangka. Berarti potensi sangat besar kondektornya jadi tersangka. Pasti potensi sangat besar pramugarinya jadi tersangka. Tergantung nanti pilihan dari para penyidik itu, pilihan dari Polda, pilihan dari teman-teman polisi yang mengejar sistematisasi tersebut. Saya kira demikian dan terima kasih.